buka pertemuan emosi kita pada hari ini. Sebelumnya kita sedang kedatangan tentor tamu. Baiklah, misalkan membacakan CV dari tentor tamu kita. Namanya Abang Adrian Ramanda, berasal dari Solo. Sekarang lagi menempuh kuliah di jurusan Teknik Industri ITB. Prestasi yang pernah diperoleh oleh abang ini yang pertama, peraih medali OSN tingkat nasional. Yang kedua, juara 1 UMC tingkat mahasiswa 2020. Dan yang ketiga, juara di IMC dan ONMIPA. Tanpa memperpanjang pembukaan kita, langsung saja kita panggil abangnya. Assalamualaikum, Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja Nisa persilakan kepada abang untuk melaksanakan tentor hari ini. Yang jadi peserta tuh semuanya ya? Atau sebagian? Sebagian, Bang. Oke deh. Ya, akhir. Emang kalau weekend tuh emang itu sih. Emang mager kan kalau belajar weekend. Oke. Jadi tuh bentar deh, jangan langsung lah belajar, masa langsung belajar. Kayak yang kenalan dulu kayak orang kan dari Solo tuh. Yang jadi peserta saya tuh. Yang jadi peserta. Jadi Fahri itu yang di grup itu ya. Fahri itu peserta bukan? Fahri. Apa, Bang? Fahri peserta enggak? Fahri tentor, Bang. Jadi di emosi itu ada tentor, ada itu ya, ada tentor, ada peserta gitu. Ada, Bang. Tentor tuh bukan dosen. Jadi masih mahasiswa ya. Jadi kayak klubnya mahasiswa. Kalau Jamal apa Jamal? Kalau udah Jamal tuh sebagai ketua UMC dan tentor juga. Oke. Keren sih. Soalnya di ITB dulu ya. Ini nggak tahu sih. Dulu tuh ada sih klub-klub kayak gitu. Yang dulu di ITB dulu banyak yang otodidak. Oke. Langsung ya. Ini belajar kombin. Rencana jamnya sampai jam apa sih? Jam setengah 11 lah. Tergantung abang aja. Oke, biar nggak terlalu banyak ngobrol-ngobrol, langsung ya. Coba share screen. Bisa. Oke. Tadi aslinya belajar tentang kombin. Belajar kombin apa ya? Saya kombin di SMA tuh pernah kan dibahas. Sebenarnya kombin di lomba-lomba kuliah tuh sama kombin di SMA itu nggak jauh beda. Cuman mungkin di kuliah ada beberapa teknik-teknik baru. Enggak sih, nggak ada yang terlalu baru sih. Cuman kalau paham kombin waktu SMA mungkin pas kuliahnya bisa menyesuaikan. Mungkin ada tambahan tools baru kayak mungkin harus belajar teori Ramsey, graph, generating function atau Catalan numbers. Oke. Buku yang dipakai itu ini. Bukunya Chen Chuan Chong sama
Meng. Itu dulu panggil saya. Kalau ada yang setingkat ya. Mungkin anggaplah di kelas. Soalnya lah tahun akhir. Itu dulu Bang pakai buku kok. Dulu ya. Dulu pas tahun 2019. Pas lomba-lomba ya. Kini lah jarang lomba sih. Oke. Judulnya itu bukuku lumayan bagus untuk basic. Untuk basic lumayan bagus. Dan apa ya? Font tulisannya nggak terlalu membingungkan mungkin ya. Oke. Saya mungkin kan dibahas semua tuh. Nanti menitip kalau yang belum pernah pakai buku nanti dititip ke siapa ya tadi? Fahri Samu Jamal. Oke, ini masih chapter awal. Bentar. Kombin. Sebelum masuk kombin, sebenarnya esensi dari kombin itu adalah seni dari menghitung sebenarnya. Kombin itu apa ya? Sesuatu cara menghitung tapi dengan perspektif yang beda. Jadi kalau digambarkan, kombin itu bisa dikatakan sebagai nggak bisa. Seni berhitung sebenarnya kombin tuh. Oke, ini harus paham dulu ya, seni berhitung. Bedanya sama teori bilangan lebih ke analisis sifat-sifat bilangan. Kalau kombin itu lebih ke counting. Misalnya menghitung sesuatu yang banyak, tapi pakai cara yang seefisien mungkin dengan waktu yang terbatas gitulah intinya kombin itu. Oke, kurang lebih bahasan di kombin itu lumayan banyak. Ada permutasi kombinasi itu yang udah diulang-ulang dari SMP, SMA. Habis itu ya itu basic counting principle, basic dari menghitung, prinsip dasar menghitung. Itu basic tuh dua tuh maksudnya itu adalah penjumlahan sama perkalian, prinsip penjumlahan sama perkalian. Itu ada permutasi siklis, ada kombinasi, prinsip injeksi bijeksi mungkin itu masih istilah baru, terus prinsip penyusunan dengan pengulangan, dan masalah pendistribusian. Masalah pendistribusian itu masih berhubungan sama prinsip menghitung. Habis ada binomial koefisien, binomial itulah lanjutan. Sebenarnya kosai yang satu dulu. Kosai, habis itu bisa kedua, habis itu ada PHP, Pigeonhorn Principle, prinsip saling merpati, ada Ramsey numbers, habis itu ada inklusi-eklusi di himpunan, habis itu generating function, habis itu hubungan yang recurrence. Oke, hubungan recurrence itu misal kalau satu kejadian itu akan terjadi kalau kejadian sebelumnya juga terjadi. Itu recurrent relation. Hubungan saling terjadian gitu. Oke. Jadi mungkin kata Jamal bahasnya yang mulai dari basic atau dari dasar, berarti mungkin bahasan kini itu tentang permutasi sama kombinasi. Tentang peluang. Oke. Ini sambil dicatat ya, kalau ada yang nyatat. Ya kalau enggak pengingatan apa sih. Cuman masalahnya di PDF yang kini itu enggak bisa nulis. Bisa sih nulis, cuman coret-coret doang sih. Oke, sebenarnya permutasi dan kombinasi gitu kan. Sebelum masuk ke permutasi dan kombinasi, kan tadi itu kombin kan seni berhitung ya. Seni cara menghitung sesuatu secara efektif dan efisien. Soalnya kan di lomba-lomba atau di tes-tes itu kan waktu terbatas. Jadi harus pakai seni yang berhitung yang paling gampang. Contohnya gitu. Misalnya ada satu salah di sini dah. Misalnya ada 1 tambah 2 tambah 3 gitu kan, tambah 4 sampai tambah 100 gitu. Itu konsepnya. Misal kalau seni berhitung itu kan orang pasti tahu kan pakai aritmatika gitu kan. Nah itu kalau pakai aritmatika tuh setengah menit tuh selesai kan.
dikali atau bahkan 10 detik bisa. Nah, tapi kalau ada yang lain, ini jumlahkan satu-satu dulu. 3 itu ditambah jadi 3 jadi 6 tambah 4 jadi 10. Itu kan bisa. Tapi itu habis waktu kan jadinya nggak efisien di waktu. Jadi sebenarnya kombin tuh melatih ya, gimana supaya cara berhitung tuh yang paling baik, yang dirasa paling baik, yang paling efisien lah gitu. Atau bahkan kalau orang nggak tahu rumus tuh, kalau orangnya bisa seni berhitung, orang tuh pasti mikir itu tuh ditambah jadi 1-1, 99 tambah 2 jadi 1-1 gitu, 98 tambah 3 jadi 1-1. Jadi satu-satunya akan berulang sebanyak 50 kali. Itu bisa juga seni berhitung. Oke, tapi itu lebih ke ini sih, dari bilangan. Oke, yang dibahas itu adalah dua basic dari prinsip menghitung. Dua basic itu maksudnya prinsip menjumlahkan dan prinsip perkalian. Oke, ini sedikit dibaca ya. Dalam keseharian pasti sering kan menemukan sebuah event itu maksudnya sebuah kejadian yang bisa dihitung gitu kan, yang dienumerasi bisa dihitung, bisa dijabarkan sehingga penyusunan itu objeknya secara tertentu dengan kondisi tertentu. Oke, jadi kata kuncinya adalah secara tertentu dan kondisi tertentu. Jadi harus paham kondisi. Jadi event itu bisa disusun dengan suatu cara tertentu dan juga dengan kondisi tertentu. Oke, nah ini yang lanjutannya nggak usah. Ini contohnya, bagaimana cara menyusun 5 laki-laki dan 3 perempuan dalam satu baris sehingga tidak ada 2 perempuan yang adjacent tuh itu bersebelahan deh kayaknya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, maaf kalau salah artikel, bersebelahan gitulah. Nah, berarti itu contoh. Ini belum ke soal ya. Ini motivasi permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan tuh kayak gitu. Bagaimana cara nyusun 5 laki-laki dan 3 perempuan dalam satu baris gitu. Ini sebenarnya pakai yang tahu kombinasi permutasi kan bisa. Tapi yang ditekankan dari chapter 1 tuh, chapter 1.1 itu adalah apa sih masalah yang luar biasa yang bisa diselesaikan gitu. Kayak ada yang itu kan masih sederhana, atau bahkan ada masalah yang luar biasa tuh yang bahkan bisa diselesaikan pakai prinsip-prinsip dasar. Jadi tidak usah sesuatu yang berhubungan sama rumus, jadi dikesampingkan dulu. Oke. Yang kedua, berapa banyak membagi 10 orang sebuah grup isinya tuh 10 orang menjadi 3 grup kecil yang memuat 4, 3, dan 2 orang secara berurutan. Dengan satu orang tuh terpisah sendiri gitu. Oke, nah itu salah satu masalah lagi. Tapi ada beberapa hal-hal yang diperhatikan, apakah itu identik atau enggak, apakah itu seragam atau enggak, itu nanti. Itu kita masih di prinsip dasar menghitung. Oke, prinsip dasar menghitung itu kan tadi masalah yang di atas tadi, yang 2 masalah tadi itu adalah yang 2 ini tuh. Itu tuh sebenarnya berhubungan sama yang dinamakan permutasi dan kombinasi yang akan dibahas di bawah nanti. Oke, prinsip menghitung yang pertama tuh orang yang belajar kombin tuh harus bisa bagaimana cara menjumlahkan sesuatu. Menjumlahkan sesuatu tuh bukan sesederhana belajar di SD atau di SMP. Bukan sesederhana belajar tambah-tambah, bukan. Jadi prinsip penjumlahan tuh ada sesuatu kriteria yang dapat dipenuhi sehingga prinsip penjumlahan tuh bisa terjadi gitu. Oke, prinsip penjumlahan tuh mengasumsikan bahwa ada suatu cara untuk sebuah event E1 itu terjadi gitu. Ada N2 cara sebuah event E2 itu terjadi, ada N3 cara sebuah event E3 itu terjadi. Contohnya gini. Ini sambil contoh ya. Itu langsung ke contohnya adalah misalnya dari misalnya dari Solok ke Padang kan ya. Ini kan event. Misalnya ada mahasiswanya pengen pergi Solok ke Padang. Itu kan event tuh. Event. Oke, itu tuh eventnya adalah pergi dari Solok ke Padang. Nah, itu event. Event. Nah, dari Solok ke Padang tuh bisa pakai E1 event. E1 tuh misalnya adalah naik bus.
E1 itu adalah naik bus gitu. Nah, atau E2-nya itu adalah naik motor misalnya. E2-nya adalah naik motor. Itu sub eventnya ya. Event utamanya adalah dari Solo ke Padang. Event S1-nya adalah naik bus, event keduanya adalah naik motor. Atau event yang ketiganya adalah naik mobil misalnya. Oke, maksudnya dalam konteks ini itu bus itu beda sama mobil ya, mobil. Atau bahkan event yang keempat yang memungkinkan misalnya jalan kaki, misalnya jalan kaki. Itu kan event tuh, sub event. Berarti kalau misalnya naik bus, misalnya ada 3 cara. Misalnya bus-busnya bus 1, bus 2, bus 3. Kalau naik motor biasanya ada 2 cara. Bisa bawa sendiri atau gonceng gitu kan. Atau naik mobil bisa 2 cara juga. Bisa numpang atau bawa mobil. 2 cara. Terus jalan kaki ada 1 cara gitu. Oke. Sampai sini itu contoh kejadian. Nah, prinsip penyembelahan tuh menjelaskan bahwa ini misalnya kayaknya bersama satu. Jika ada cara berbeda sehingga eventnya tuh disjoin gitu. Perluas disjoin itu maksudnya tuh hendak saling terjadi secara bersamaan. Contohnya adalah perluas disjoin itu maksudnya itu. Kalau misalnya naik bus, kalau misalnya keputusannya adalah naik bus, misalnya lebih hemat atau lebih cepat gitu kan, maka jalan kaki itu nggak bisa. Jadi ini nggak bisa terjadi secara bersamaan. Naik motor ke Padang dari Solo ke Padang atau naik mobil dari Solo ke Padang itu nggak bisa terjadi secara bersamaan karena orangnya hanya ada satu kan. Ya kalau nggak naik motor ya naik mobil. Maka kadang-kadang kalau dalam prinsip penyembelahan itu pakai istilah atau gitu. Naik motor atau naik mobil atau naik bus atau jalan kaki. Jadi kadang prinsip penyembelahan itu ada hubungannya sama kata-kata atau gitu kan. Oke. Nah, sama itu tuh, paruas dijoin itu kan nggak bisa terjadi bersamaan. Berarti cara dari Solo ke Padang tuh bisa ada 3 cara, atau ada 2 cara, atau ada 2 cara yang lain, atau ada 1 cara lain. Tapi berarti kalau di jumlah hasilnya adalah 8 cara kalau di total gitu kan. Kalau di total tuh ada 8 cara. Soalnya adalah ini nggak bisa terjadi secara bersamaan. Jadi kata kuncinya adalah perluas disjoin gitu. Ini perluas disjoin. Perluas disjoin. Oke. Nah, maka banyaknya menyusun semua cara tuh, keseluruhan cara tuh. Ini ada pakai or kan, pakai atau gitu kan. Or gitu. Makanya ada istilah or. Terjadi adalah dinambahkan sigma. Jadi N1 tambah 2 tambah sampai tambah NK gitu. Oke. Nah, ini contoh ya. Misalnya dari satu kota P terus ke kota Q. Oke. Dari kota P ke kota Q itu ada alternatifnya lewat jalur udara atau lewat darat atau lewat laut gitu kan. Nah, dari kota P ke kota Q itu kalau lewat laut itu ada 2 alternatif. Kalau lewat jalur udara itu ada 3 alternatif. Atau lewat darat itu ada 2. Berarti kalau dijumlah berarti ada 7. Soalnya kalau dari naik lewat laut atau lewat udara itu nggak bisa terjadi secara bersamaan. Itu kalau dalam teori himpunan disjoin itu artinya adalah kalau di himpunan perluas disjoin itu artinya tidak beririsan gitu. Tidak beririsan atau dalam kata lainnya tidak bisa terjadi secara bersamaan. Atau kalau nggak salah istilahnya tuh saling lepas gitu, saling lepas. Oke. Nah, jadi kalau saling lepas kalau digabungkan ya udah disigmakan aja. Soalnya nggak ada irisan gitu. Tapi kalau ada irisan berarti ini pakai prinsip inklusi eksklusi nanti. Ini nggak usah, ini contoh. Nah, tadi kan prinsip penjumlahan. Berarti ini masuk ke prinsip perkalian. Multiplication principle gitu. Multiplication dulu. Nah, samanya kejadiannya sama kayak tadi. Misalnya ada N1 cara untuk event S1 terjadi. Ada N2 cara event E2 terjadi. N1 cara gitu kan. Sampai ada NR cara event ER itu terjadi. Oke.
Nah, suatu itu kejadian itu tuh ada kemungkinannya bisa saling bebas gitu, ini saling tidak bergantung, tidak ada ketergantungan dan bisa terjadi terjadi bersamaan. Jadi coba baca dulu ya. Assume that an event suatu event yang besar, event E dapat dikomposisikan menjadi sub event, event gitu, dapat dikomposisikan sehingga ini ada caranya adalah maka total cara terjadi event E itu adalah N1, N2 sampai kali NR. Nah, contohnya adalah kayak gini. Misalnya itu ada mahasiswa apa ya? Oke, misalnya acara organisasi misalnya. Apa ya? Organisasi di Himatika ya, Himatika UNP gitu kan. Himatika UNP. Oke. Nah, ada event di Himatika UNP dan semua ada seseorang itu tuh harus hadir di event itu. Oke, di event tuh misal ini konteksnya laki-laki ya. Ini contohnya laki-laki gitu, misalnya laki-laki. Yang boleh tuh misalnya harus pakai celana panjang. Celananya harus panjang. Sama bajunya harus kemeja gitu ya. Bajunya harus kemeja. Nah, oke, berarti acara pergi, jadi eventnya adalah event E tadi itu adalah pergi ke acara organisasi Himatika UNP gitu. Bisa dikomposisikan jadi pakai celana panjang sama baju kemeja. Jadi ini dekomposisinya tuh bukan terpisah gitu. Oke. Nah, yang celana panjang tuh misal orang tuh punya 3 celana panjang. Bahkan kalau dekomposisi yang lain tuh misalnya apa ya kalau istilahnya alma mater tuh ya jaket alma mater gitu kan. Jaket alma mater. Nah, bisa di breakdown jadi dari 3. Misalnya celana panjang ada 3, terus seseorang tuh baju kemejanya ada 2, itu jaket alma mater wajib 1, ada 1. Nah, karena ikut jadi secara bersamaan, merupakan dekomposisi, jadi kata kuncinya adalah yang dapat terjadi itu secara bersamaan gitu. Ini tuh tidak bisa dipisah. Jadi tidak bisa pakai celana panjang atau baju kemeja. Jadi ini harus dua-duanya, celana panjang dan baju kemeja dan jaket alma mater. Maksudnya ada kadang-kadang di prinsip perkalian tuh pakai kata dan. Kalau celana panjang atau jadi yang atasannya jadi ambigu nanti. Celana panjang atau pakai apa? Bisa pakai kaos gitu atau pakai kemeja. Jadi terlalu luas gitu. Makanya dikasih celana panjang dan baju kemeja dan jaket alma mater. Makanya biasanya multiplikasi tuh ya, sayangnya pakai kata-kata dan gitu kan. Makanya ada 3 kali 2 kali 1 gitu, 6. Nah, oke. Nah, jadi tuh jadi kata kuncinya ada di dekomposisi. Into ordered event. Event yang saling order tuh tersusun gitu. Jadi order tuh maksudnya adalah bisa alma mater dulu, habis itu kemeja, habis itu celana panjang. Susun gitu, oke. Nah, dari kota D, misalnya dari kota D ke kota A gitu misalnya. Tapi ini harus melewati kota B sama kota C. Nah, katanya adalah dari A ke B itu katanya ada 2 cara. C itu ada 5 cara gitu. Terus dari C ke D katanya ada 3. Oke. Nah, penjumlahan, ya kan? Pakai prinsip penjumlahan karena dari A ke B cuman hanya ada 2 jalan dan hanya bisa dipilih salah satu. Berarti ada 2. Dari B ke C hanya bisa pilih salah satu dari 5, berarti ada 5. Dari C ke D itu ada pilih 3. Berarti dari A ke D itu bisa di atas dulu ke bawah ke atas gitu kan. Berarti totalnya dikali 2 kali 5 kali 3, 30. Ini dalam bentuk
set teorik ya, teori himpunan, teori set gitu. Jadi yang tadi itu kalau prinsip penjumlahan itu gabungan, jadi kalau itu pakai perkalian. Oke, banyaknya A, anggota B, sampai anggota himpunan anggota R, himpunan N gitu dikali. Oke. Ini udah ini ya, udah contoh-contoh, ini udah penerapan yang lain, misalnya cara yang lain kayak gitu. Oke, dari prinsip penjumlahan dan perkalian tuh bahkan bisa digenerate banyak soal gitu. Tidak hanya terbatas dari kombinasi dan permutasi gitu. Oke, misalnya ada soal yang hubungannya adalah ini tidak harus pakai permutasi kombinasi ya, masih prinsip penjumlahan perkalian. Jadi sesuatu yang ada permutasi kombinasi itu dihilangkan dulu. Berarti soalnya, nah nomor satu tuh tidak pakai kombinasi permutasi. Jadi kalau bisa prinsip penjumlahan perkalian tuh sebenarnya kombinasi permutasi itu ada generalisasi dari itu sih sebenarnya, generalisasi dari penjumlahan dan perkalian sebenarnya. Gitu. Oke. Aduh. Oke. Nah, misalnya itu misalnya. Ini pakai apa ya? Nah, kan ada nomor rantian. Nomor rantian itu 4 angka. Oh ya, jadi dibedakan ya angka sama digit. Kadang yang unik dari kombin tuh pemakaian bahasa sih. Kadang kapan tuh pakai digit, kapan pakai angka. Kadang dalam konteks ini tuh angkaan itu artinya misalnya kan 4 nomor, 4 angka. Jadi misalnya 0001 tuh masih 0004 tuh masih masuk kriteria soal gitu. Jadi itu tuh nomor rantian itu bukan dalam artinya itu bilangan 4 gitu. Tapi kalau dalam digit, dalam konteks digit ya, misalnya tentukan banyaknya bilangan 4 digit. Nah, kalau bilangan 4 digit itu kok sama aja bilangan 4 digit 4 gitu. Digit 1 sebenarnya. Jadi itu sebenarnya sama halnya sama 1 digit. Harus hati-hati dalam kombin. Tapi kalau dalam konteksnya adalah nomor antri, itu dalam 4 angka dalam di sini tuh bukan digit ya, maksudnya bisa 0 di depan gitu. Itu masih dianggap 4 angka gitu. Kalau soalnya 4 digit, kadang-kadang itu tuh kan sebenarnya 4 digit. Tapi sebenarnya itu sama halnya dengan 1 digit 4 gitu. Oke. Nah, katanya setiap nomor antrian memiliki 1 digit 4. Tentukan banyak kemungkinan nomor antrian gitu kan. Nah, tadi angka itu kan ada dari 0, dari 1, 2, 3, sampai 9 gitu. Oke. Nah, katanya harus ada 1 digit 4. Nah, di kejadiannya adalah ini event ya. Berarti define, biar nggak bingung ya di kombin tuh, define event dulu ya. Eventnya adalah nomor rantian memiliki 1 digit 4. Itu adalah eventnya gitu. Nah, event tuh bisa terjadi ini dibagi-bagi, maksudnya dibagi-bagi bisa jadi yang pertama digit 4-nya tuh di awal, angka nomor 4 tuh misalnya angka 4 tuh di posisi pertama, artinya di paling depan gitu kan, atau di angka 4 tuh di posisi 2 gitu. Oke. Nah, atau angka 4 tuh di posisi 3, atau yang terakhir angka 4 itu di posisi 4 gitu kan. Di posisi 4. Oke. Nah, jadi angka 4 di posisi 1 sama angka 4 di posisi 2 itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Tidak bisa, hanya boleh satu angka 4 kan. Tidak boleh terjadi secara bersamaan. Jadi karena tidak bisa bersamaan, berarti itu pakai prinsip penjumlahan. Berarti
ini adalah sub event, misalnya ini adalah event E1 gitu, ada event E2, ada event E3, ada event E4 gitu kan. Nah, berarti kalau tidak boleh terjadi secara bersamaan, berarti nanti event S1 cari dulu, event E2 cari dulu, event E3 cari, event E4 cari, nanti dijumlah. Nah, ini contoh aja ya, kalau misalnya event E1 yang pertama tadi angka 4-nya di posisi yang pertama, berarti di sini hanya ada satu kemungkinan. Soalnya adalah hanya ada satu kemungkinan karena hanya ada angka 4. Berarti di posisi kedua ada sisa 9 bilangan lain kan, dari 0 sampai 9 itu ada 10. Berarti angka 4 itu udah masuk, berarti ada 9. Nah, 9 yang di posisi yang lain juga ada 9, posisi yang lain juga ada 9. Nah, ini tuh dikali atau ditambah? Nah, jawabannya adalah dikali karena itu adalah dekomposisi dari posisi gitu kan. Nah, dalam aturan perkalian posisi kedua di order, posisi ketiga order, ada jadi order itu ada posisi pertama, kedua, ketiga, keempat gitu kan. Nah, makanya pakai prinsip perkalian karena yang bisa terjadi secara bersamaan. Posisi pertama dan kedua dan ketiga dan keempat. Makanya itu dikali. Oke, jadi jawabannya adalah 729. Itu untuk event yang pertama gitu kan, angka 4. Nah, kalau dilihat event yang kedua, event ketiga, event keempat tuh caranya sama, cuman angka 4-nya hanya beda posisi. Berarti totalnya adalah 729 tambah 729 tambah 729 tambah 729 gitu. Oke, jadi kayak mikirnya kayak gitu. Jadi ini bisa dihitung. Jadi kalau bingung sekarang kalau dikombin ya emang kalau soalnya panjang mungkin bisa di breakdown, dipahami soalnya kata-kata kunci eventnya. Oke, ini 2 soal ya. Soalnya yang itu belum sampai permutasi kombinasi ya. Ini diusahakan soal yang dipakai itu masih prinsip penjumlahan dan perkalian gitu. Oh, belum ya. Oh, ini deh. 6. Oke. Nomor 6. 3 buah benteng tak identik. Nah, tak identik ya, kata kuncinya tak identik. Berarti nanti maksud dari tak identik. Diletakkan pada sebuah pancatur 5 kali 5 gitu kan. Ada buah pancatur 5 kali 5. Berarti eventnya adalah peletakan 3 buah benteng tak identik pada pancatur 5 kali 5. Eventnya itu. Dibagi nah, oke. Terus mengatakan 3 benteng tersebut agar saling tak termakan. Kalau benteng itu kan kalau makan artinya dia kalau seandainya satu kolom atau dalam satu baris yang sama berarti saling makan kan. Berarti gimana supaya benteng itu tidak saling makan? Berarti kalau misalnya di plot misalnya ada benteng 1, benteng 2, benteng 3. Oke. Nah, si benteng 1, benteng yang pertama itu masih kosong, semua tempat masih kosong. Berarti yang bisa bebas gitu kan. Berarti si benteng 1 tuh ada 25 kemungkinan. Ini kan, soalnya semua kotak masih kosong. Jadinya bisa milih tempat bebas. Bebas kan. Ada 25, misalnya milihnya di sikut misalnya. Si B1 tadi. Atau bebas lah yang lain. Bebas lah yang lain kan misalnya. Si B1 tuh di situ misalnya. Nah, kalau si B1-nya di situ, berarti agar tidak saling memakan, berarti semua kotak yang satu kolom dan satu baris dengan yang dipilih B1 itu harus tidak bisa dipilih lagi gitu.
Soalnya kalau dipilih lagi pasti dimakan sama B1 gitu. Oke. Berarti begitu. Semua kotak tuh pasti sama sih. Satu kolom. Nah, berarti itu nggak bisa yang lain. Soalnya kalau diletakkan di kolom dan di baris yang samanya kan saling makan. Berarti satu posisi yang dipilih oleh benteng 1 itu akan menghilangkan berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Berarti ini akan menghilangkan 9 kotak yang lain gitu. Berarti untuk si B2 itu ada 16 lagi. Soalnya 9-nya lah dihilangkan oleh si B1. Nah, kalau misalnya si B2 tuh memilih satu tempat, misalnya katakanlah ini misalnya, pastinya akan menghilangkan yang satu baris dan satu kolom gitu. Yang satu kolom nggak bisa, yang satu kolom nggak bisa, yang satu baris juga nggak bisa. Oke, berarti kalau setiap di B2 itu akan menghilangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia akan menghilangkan 7 kotak, maka untuk si B3 ada 9. Maka jawabannya adalah karena si B1, B2, B3 itu order, dan ya posisi B1 dan B2 dan B3, berarti itu jawabannya adalah 25 kali 16 kali 9. Berarti berapa tuh? 3 kali 4, 60 kuadrat ya. 60 kuadrat berarti 3.600. Oke. Nah, kenapa kalau seandainya identik? Kalau misalnya kan kata kunci di sini kan tak identik ya. Tak identik. Makanya ini bisa dikali. Kalau seandainya tidak identik, misalnya dalam artiannya identik tuh sama-sama persis gitu. Nggak bisa dibedakan gitu bentengnya. Misalnya sama-sama benar-benar persis gitu. Nanti setiap misalnya kan kalau seandainya tidak identik kan B1, B2, B3 tuh kalau di order itu kan ada bisa ganti-ganti. B1 bisa ganti sama B3, bisa ganti sama B2 gitu kan. Misalnya satu kejadian gitu. Kejadian B1, B2, B3 susunannya B1, B3, B2. Habis itu bisa B2, B1, B3 gitu. B2 bisa B3, bisa B1. Selain itu bisa B3, bisa B1, B2 gitu kan. Bisa diganti gitu. B3, B2, B1. Nah, sebenarnya untuk satu event yang terjadi di situ sebenarnya ada 6 susunan yang lain kan. 6 susunan yang lain sehingga membuat kejadiannya menjadi makin banyak gitu kan. Nah, kalau seandainya identik, maka tinggal dibagi 6 kejadian. Kalau ikut diganti B satunya B B B B B B kalau identik ya B B B gitu sampai 6 kali. Sebenarnya kan hanya mengulang 6 kali yang sama kan kalau identik. Nah, karena dia mengulang 6 kali yang sama berarti dibagi 6. Kalau seandainya soalnya bentengnya identik, jawabannya adalah 3.600 dibagi jawabannya adalah 600. Kalau identik, soalnya kalau sesuatu yang tidak identik satu kejadian itu bisa diorder maksud diorder itu bukan dipesan ya, bukan dalam konteks e-commerce, bukan diorder itu disusun gitu. Oke, ini diorder, ini disusun. Nah, berarti ada 6 susunan. Memang kalau paham faktorial bisa sebenarnya ini kan 3 faktorial kan sebenarnya. Nah, jadi ini bisa jadi 6 kali. Tapi kalau jadi identik semua B1, B2, B3 itu jadi B satunya. Jadi B makanya ada 6. Berarti ada 6 yang sebenarnya ada 6 yang hasilnya jadi 1. Makanya jadi 6 dibagi 6. Oke, itu contoh prinsip menghitung dan mengkali. Sebenarnya lumayan unik sih kalau kedengarannya. Kan menghitung sama mengkali itu adalah belajar dari SD. Cuman kalau dalam kombin beda lagi prinsipnya. Nah, masih itu sebenarnya jabaran dari sebenarnya masih dasarnya kombin itu kan seni berhitung ya. Jadi kayak menghitung banyaknya gitu. How many ways gitu kan. How many ways gitu. Terus apa ya kata kunci yang lainnya? Coba baca soalnya. Find the number, tentukan banyaknya gitu kan. Find the number. Atau enggak yang lain
apa ya? Contoh yang lainnya, kata kunci yang lain di salah-salah find the number. Find the number itu tentukan banyaknya ya, maksudnya. Tentukan banyaknya. Habis itu how many ways gitu kan? Kata kuncinya how many, berarti kan ngitung semua kan soalnya. Find the number, how many ways itu kan itu aja kan maksud dari soalnya tuh berapa banyak. Berarti kombin tuh kayak bisa diibaratkan seni hitung. Oke, permutasi. Dari sesi sebelumnya tadi tuh kan di mention tuh salah sih lu, belum ada solusi. Masih soal yang akan mungkin diselesaikan. Jadi motivasi soalnya tuh belum masuk ke teknik sebenarnya soal yang tadi itu. Jadi yang tadi yang di bawah, yang mana ya? Yang ini sebenarnya ini tuh masih soal yang berhubungan sama prinsip yang itu. Jadi tapi belum diselesaikannya adalah kalau lah belajar permutasi atau buku kok kalau belajar permutasi maka soal yang di atas tadi itu bisa selesaikan gitu. Nah ini tuh adalah this is a typical example of marginal problem. Jadi katanya ini adalah contoh yang paling umum gitu. Paling umum dari masalah penyusunan dari beberapa objek yang berbeda gitu. Dengan certain additional condition, dengan kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu maksudnya adalah ini, so that not to get adjacent, sehingga tidak ada perempuan yang bersebelahan gitu. Jadi itu tuh kondisi dengan tambahan kondisi tertentu gitu. Jadi maksudnya gitu. Nah, sebelum masuk itu, jadi di buku itu menjelaskan, jadi bagusnya buku itu mungkin ini nih. Jadi sebelum masuk ke soal, belum masuk ke teknik, kan masuk ke cara sebenarnya menjelaskan apa sih soal yang bisa diselesaikan kalau seandainya alat belajar permutasi ya, itu maksudnya. Itu bagus untuk melatih motivasi sebenarnya. Misalnya kalau motivasi orang beda-beda. Apa yang terjadi kalau awak menang lomba gitu? Apakah awak dapat duit atau awak nambah sertifikat? Nah, itu motivasi di belakang itu kayak gitu. Jadi ini tuh belajar dari masalah dulu. Ya di buku Chan Chen Chong kok soal yang bisa diselesaikan kalau belajar ini. Itu motivasi. Oke. Nah, misalnya ada himpunan isinya A1, A2 sampai AN. Adalah himpunan dengan objek yang berbeda. Dia ada kata-kata distinct gitu. Objek yang berbeda. Nah, untuk dari 0 sampai N, permutasi itu adalah, nah ini hati-hati ya, ini definisi. Kalau pengen nyatat ya, permutasi itu adalah banyaknya cara menyusun buah objek di dalam A pada sebuah baris gitu. Nah, kata kuncinya adalah menyusun way of arrange gitu kan. Banyaknya menyusun sembarang objek di dalam A, dalam sebuah baris gitu. Soalnya permutasi itu sebenarnya ada permutasi siklis, tapi nanti itu bagian yang lebih khusus dari permutasi. Tapi kalau permutasi umum, definisinya adalah in a row, dalam sebuah baris gitu. Dalam ketika R-nya sama dengan N, berarti semuanya diambil, itu dinamakan N permutasi atau permutasi dari A. Contohnya ini, misalnya A itu ABCD gitu. Berarti semua permutasi dari A itu gini, berarti 3 permutasi ya, berarti 3 permutasi. Berarti kan A itu anggotanya ada 4, berarti N-nya adalah 4 gitu kan. Oke, N-nya adalah 4. Berarti 3 permutasi itu adalah 3 dari 4 nih. Misalnya kalau ambil ABC dulu, berarti adalah ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Oke, kalau ngambil ABC. Kalau misalnya ambil ABD, berarti kemungkinan yang lainnya adalah ini. Kalau misalnya ambil 3 yang diambil itu adalah ACD, kemungkinannya adalah ini. Berarti ini adalah ACD, ADC,
CAD, CDA, DAC. Kalau ngambilnya BCD kayak gini. Oke, sehingga totalnya ada 24 gitu kan. Nah, ini notasi, ini notasi. Oke, ini notasinya maksudnya adalah sebenarnya notasi permutasi itu ada banyak. Berarti sekarang udah masuk ke permutasi. Itu permutasi gitu kan. Permutasi. Berarti permutasi itu adalah tadi adalah ini banyaknya menyusun R object gitu kan dari N object berbeda dalam satu baris gitu kan. Ini permutasi secara umum ya. Nanti ada permutasi siklis gitu namanya. Dalam satu baris gitu. Oke. Misalnya ada notasinya ada macam-macam, bisa NP gitu. Atau notasi yang lain itu adalah NPR. Atau notasi yang lain mungkin NPR gitu. Macam-macam. Jadi kalau misalnya dalam jawab soal mungkin perlu dijelaskan itu notasinya apa. Misalnya ada N, misalnya ada A1, A2, A3, A4 sampai AN gitu kan. Ada N objeknya berbeda. Nah, permutasi itu sebenarnya lumayan luas ya. Jadi ini masih konteksnya adalah objek berbeda dalam satu baris. Nanti ada permutasi objek yang sama, unsur yang sama, terus ada permutasi dalam sebuah lingkaran siklus. Jadi ini masih objeknya masih berbeda ya, objeknya masih berbeda. Nah, misalnya kayak gini. Set. Nah, misalnya ada N gitu. Bla bla N. Nah, ini ada R kotak, R posisi gitu. Dari N itu akan diambil R buah gitu. Ini ada kursi pertama, kursi kedua, 3 sampai kursi ke R. Nah, berarti untuk yang pertama itu ada N kemungkinan. Ya kan? Ini bebas milih. Nah, yang kedua, karena terpakai 1, berarti di sini ada N-1, terus di sini ada M2, ini ada M3 sampai di sini ada N-R plus 1 kalau di Java. Berarti karenanya order susunan itu berartinya adalah N dikali N-1 pakai prinsip perkalian N-2 sampai kali N-R plus 1. Oke. Nah, ini dalam faktorial itu notasi faktorial itu adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Itu permutasi gitu kan. Nah, permutasi adalah kata kuncinya tuh dibedakan. Misalnya ABC itu beda dengan BAC gitu. Itu akan beda lagi dengan CAB. Nah, jadi dalam permutasi itu tidak hanya memperhatikan susunan kata kuncinya. Nah, oke. Berarti lanjut lagi, ini cara mendapatkannya ya. Ini dikali. Oke, pakai multiplication dulu lah, pakai MP. MP itu multiplication principle. Nah, ini definisi faktorial gitu. Oke, ini ini cuma istilah. Bentar loh. Oke. Nah, ini definisi nol faktorial 1. Itu nol faktorial 1 itu definisi.
Contohnya nantilah masuk kombinasi sekarang. Contohnya bisa latihan ya. Tapi sekarang masuk ke kombinasi deh. Kombinasi. Belum. Permutasi siklis dulu ya. Permutasi siklis. Nah, permutasi siklis tuh kan permutasi kan tadi NO kan kata kuncinya NO. Nah, tapi kadang-kadang yang disusun tuh dalam bentuk sirkular gitu kan, dalam bentuk lingkaran. Berarti sebenarnya kalau dalam penyusunan, kalau misalnya ada ini misalnya, kalau misalnya ada lingkaran, itu misalnya ada susunan tadi kan A1, A2, A3, A4 sampai AR gitu kan. Nah, ini kalau dirotasi sebenarnya itu sama dengan AR, A1, A2, A3, A4 sampai AR-1. Oke, jadi maksudnya adalah gini, kalau ini terlalu kompleks, nah ada ABC. Misalnya di sini ada jam 12 kan, ini jam 12, ini jam 3, ini jam 6, ini jam 9, ini jam-jam gitu kan. Misalnya A-nya di jam 12, B-nya di jam 3, C-nya di jam 9. Itu sebenarnya dalam perspektif kalau pandangan ya, misalnya mata orang tuh di sini. Misalnya orang mata di sini. Nah, berarti itu tuh sama dengan halnya dengan kalau disusun kalau si A tuh di sini, si B di sini, habis itu si C itu di sini. Nah, dalam perspektif mata itu tuh sama sih kalau dilihat. Ini kan selain itu susunan yang lain adalah A-nya di sini, B di sini, habis itu kontak. Habis itu C-nya di sini. Nah, kalau dalam pandangan mata gitu. Nah, jadi itu tuh kalau dirotasi itu sama. Kalau dalam permutasi siklis. Artinya adalah di sebelah kirinya si A itu ada si B. Di sebelah kanan si A itu ada si C. Kalau dalam sini, di sebelah kirinya si A itu ada si B. Di sebelah kanan si A ada si C. Di sini, di sebelah kanan si A itu ada si C. Di sebelah kiri si A itu ada si B. Berarti itu sebenarnya adalah tiga hal yang identik gitu kalau dalam siklis. Makanya tadi dalam permutasi siklis misalnya adalah misalnya total n, tadi kan n permutasi ya, n permutasi itu kan misalnya kan gini ya tadi, itu kan gini 1 sampai n gitu kan, berarti kan ada n-1, n-2 gitu kan, sampai 2 kali 1, jadi kan n dikali n-1 kali n-2 sampai kali 2 kali 1 gitu kan, n faktorial gitu kan. Nah, kalau siklis berarti kan ada n buah yang identik kan, ada n buah yang identik yang sama. Kalau 3 tadi ABC-nya ada 3 buah. Kalau ada n berarti kalau dalam permutasi siklis itu ada n faktorial dibagi n. Makanya permutasi siklis itu adalah n. Oh ya. Gitu. Oke. Berarti kan ini sebenarnya sama kan. ABC kalau dipandang gitu, A-nya di sini ada B, di sini ada C. Kalau saya pandangannya D dari sini, di sininya ada C, di sini ada B, dan di sini ada C gitu. Kalau di sini tuh di sini ada B, di sini ada C. Berarti itu 3 hal yang sama gitu, identik, sama, ini sama. Oke. Nah, makanya dibagi 3. Nah, oke, ini lanjut. Nah, jadi sebenarnya kalau nya sebanyak R unsur, makanya yang lebih umumnya adalah ini. Tapi kalau seandainya yang lebih sering dikenal itu adalah permutasi N2. Makanya juga gini. Oke. Mungkin
Bentar. Ada yang nyatet ya? Udah nyatet dulu ini. Mungkin ini agak terlalu. Atau ada yang catat, ada yang mungkin ada yang pengen nyatat dulu sini mungkin pertama nih. Oke, S-nya udah. Oke, sekarang lanjut ke ini komplemen ya. Komplemen tuh misalnya ada lingkaran. Nanti nggak usah lah komplemen dulu nanti. Kombinasi dulu, kombinasi. Oke, kombinasi. Nah, bedanya kombinasi sama permutasi adalah kalau sebenarnya kombinasi itu adalah bagian dari permutasi sebenarnya. Kombinasi itu bagian dari permutasi. Tapi kalau di kombinasi susunan tuh misalnya kalau di dalam permutasi kan tadi dalam permutasi itu kan ABC itu kan dianggap beda sama BCA. Tapi dalam kombinasi itu dianggap sama ABC sama dengan BCA. Misalnya kapan pakai permutasi? Misalnya permutasi itu penyusunan tempat duduk. Ini secara umum kadang-kadang ya, tapi kadang penyusunan tempat duduk bisa pakai kombinasi. Penyusunan tempat duduk, kadang-kadang ada soal yang bisa pakai permutasi. Dengan tempat duduk misalnya. Kalau kombinasi itu contoh soalnya adalah jabat tangan. Artinya adalah kalau si A jabat tangan sama si B itu tidak dihitung 2 kali kalau si B itu jabat tangan sama si A. Itu dianggap satu. Si A jabat tangan sama si B dan si jabat tangan. Habis itu titik pada segitiga. Titik pada segitiga itu artinya adalah kalau ada segitiga titiknya titik 1, 2, 3 sama titik 3, 2, 1 itu segitiganya satu yang sama segitiga. Habis itu misalnya pasangan gitu. Pasangan. Si A pasangan sama si B pasangan sama si A itu dianggap satu. Habis itu kombinasi banyak sih contoh kombinasi yang misalnya memanggil 10, memanggil orang-orang gitu kan. Memanggil orang-orang itu maksudnya adalah kalau manggil si A B C sama manggil si B C A tuh enggak ngaruh kan yang datang tetap 3 orang itu. Tapi kalau permutasi itu misalnya jabatan. Misalnya kalau si A ketua, si B bendahara, C sekretaris itu akan beda, dianggap beda kalau si B itu ketua, si A bendahara, C sekretaris, jabatan, penyusunan tempat duduk, gitu kan? Oke. Nah, jadi sebenarnya kan kombinasi itu sama kan dengan permutasi. Tadi kan permutasi ini kan. Nah, kalau dalam kombinasi itu ini notasinya gini. Nah, sebenarnya kan tadi itu kalau seandainya R buah itu dianggap identik, maka ada kan tadi kombinasi itu ABC itu sama di BCA. Berarti ABC itu permutasinya kan ada 3 faktorial kan. Berarti ada 3 faktorial yang kembar sama si ABC. ABC itu sebenarnya dianggap sama juga BCA, CAB dan lain ada 6 gitu kan. Berarti kan sebenarnya kombinasi itu adalah si permutasi dibagi. Nah, si R unsur yang diulang-ulang tadi itu akan ada pengulangan sebanyak R faktorial. Karena yang dianggap satu. Makanya adalah di kombinasi itu adalah tadi kalau si permutasi itu adalah ini, maka si kombinasi itu dibagi. Ini adalah N faktorial dibagi R faktorial N dikurang R faktorial. Makanya kombinasi itu adalah itu. Oke, kombinasi. Nah gini. Ini tuh. Nah, bapak-bapak. Oke, sebenarnya sampai situ ya permutasi kombinasi. Kombinasi itu ya dimodif gitu. Tapi konsepnya kayak gitu. Tapi yang harus didefine, kombin tuh udah harus kombin itu sebenarnya permutasi kombinasi itu kan banyak soalnya. Tapi yang paling susah tuh nge-define soalnya tuh kapannya harus pakai, kapannya dijumlah, kapannya dikali,
kapan yang akan ada perhitungan yang ganda atau berlebih, kapan yang dianggap itu identik, kapan yang nggak dianggap identik. Sebenarnya itu muter-muter, kadang-kadang soal tuh banyak muter-muter di permutasi kombinasi, prinsip penjumlahan, prinsip perkalian gitu. Makanya ya di dalam ini apa ya konteksnya Olimpiade matematika umum ya, secara umum tuh makanya orang tuh latihan soal tuh penting. Oke. Nah, latihan dulu ya. Nah, karena permutasi kombinasi lah belajar, makanya sedikit lebih banyak soal yang bisa dipakai gitu. Jadi kan yang tadi soal yang ini tuh cuman sedikit kan yang hanya penjumlahan perkalian, tapi kalau pakai permutasi kombinasi jadi lebih banyak. Jadi beberapa soal bisa dipilih dari situ. Jadi contohnya adalah karena waktunya sedikit lagi, jadi Bang pilih satu soal yang solusinya lumayan panjang dan itu makai semua prinsip mungkin ya, prinsip penjumlahan terpakai, prinsip perkalian terpakai, kombinasi terpakai, permutasi terpakai. Mungkin deh. Dicoba dulu. Yang nomor 7 tuh lumayan panjang dan semua konsep bisa masuk gitu. Jadi dari satu soal tuh bisa beberapa konsep. Sebenarnya waktunya kurang lah, gitu lah. Keterbatasan waktu. Oke. Nah, aduh. Nih, saya baca dulu lah soalnya 1 menit biar paham aku masuk dari soal tuh. Jangan langsung dikerjakan dulu. 2 menit ya, 2 menit lah. Oke. Ini kayaknya waktu itu soal lumayan panjang. Saya dibaca dulu soalnya. Soalnya ada Sandi. Wah, bentar. Oke. Saya ada Sandi. Sandinya ada 6. 6 berarti bisanya bikin kotak-kotak ada 6. Ini gampang ya. Bagi 3.
Oke, ada 6. Nah, 3 huruf berbeda. 3 hurufnya berbeda, terus 3 angkanya boleh sama. Terus huruf yang tersedia tuh, hurufnya tuh A, D, A, D, R, I, N, gitu. Terus angka yang tersedia tuh 2, 0, 1, 9 gitu. Nah, tadi kan hurufnya berbeda, angkanya boleh sama. Oke, berarti untuk sembarang huruf, berarti kita bisa milih bebas kan, milih 3 huruf. Berarti kombinasi itu gampangnya choose. Jadi C yang kombinasi itu choose bisa dipilih. Atau memanggil, kan tadi ada tuh contohnya tuh, memanggil orang-orang gitu. Nah, memanggil orang tuh bisa dalam konteks memanggil huruf gitu. Apa ya Pak? Dalam bahasa Inggris itu calling ya, calling 3 letters. Calling, maksudnya mengambil, memanggil tuh bisa mengambil gitu maksudnya. Oke, berarti mengambil 3 dari 5, berarti C ya, 5 C3. Misalnya 5 dari C3 tuh dinyatakan dalam bentuk XYZ gitu. Oke, 5 C3 dalam bentuk XYZ. Berarti 3 huruf yang terambil tuh kan ada 5 kombinasi 3, kita panggil 3 dari 5 huruf, ada 5 kombinasi 3. Nah, berarti misalnya hurufnya itu dilambangkan XYZ, itu random gitu. Dari huruf yang terpanggil itu misalnya notasinya adalah XYZ. Nah, 3 angka boleh sama tuh makanya pakai prinsip penyembelahan. Nah, makanya di sini selain kombinasi akan terpakai prinsip penyembelahan. Prinsip penyembelahan itu adalah misalnya tiga angka adalah 3 angka semuanya sama. 3 angka semuanya sama. Oke, 3 angka semuanya sama. Kedua, 2 angka sama, 1 yang beda. Ini di divide gitu ya, dibagi-bagi kasusnya, dibagi-bagi. Nanti karena nggak bisa terjadi bersamaan, nanti pakai prinsip penyembelahan. Atau yang ketiga itu adalah semuanya beda. Nah, 3 angka yang sama, misalnya angkanya adalah angka X, X tadi pakai. Nah, angkanya adalah A gitu. Nah, berarti dari 4 angka itu bisa dipilih 1 angka, sehingga karena semuanya tiganya sama, berarti 4C1. Berarti hanya ada 1 yang sama. Bisa angkanya itu dinotatiskan sebagai A. Nah, 2 angka yang sama, 1 yang beda, berarti yang dipilih itu adalah misalnya untuk angka yang sama itu ada 4C1 untuk angka yang sama, dan 1 yang beda lagi itu 3C1. Misalnya angka yang sama itu adalah 22 gitu. Terus yang 1 yang beda itu 0 gitu. 22 0. Berarti manggil si 2 dulu, habis itu manggil si 0. Berarti pertamanya 4C0 dikali 4C1 dikali 3C1 gitu. Nah, berarti di sini ada 12. Bisa angkanya yang dimaksud adalah A dan B. Oke, semuanya beda. Semuanya beda itu tuh berarti dari yang ini dari 4 angka tadi semuanya beda, berarti itu akan dipilih 3 berbeda, berarti 4 kombinasi 3. Misalnya lambangnya adalah A, B, dan C. Ini random ya angkanya. Nah, berarti ini tidak terjadi persamaan, berarti nanti dijumlah. Oke. Nah, XYZ tadi, nah untuk kasus pertama, 3 angka semuanya sama, berarti kan ada angka XYZ, ada huruf XYZ gitu kan. Ada huruf XYZ, ada angka AAA gitu. Nah, dah tinggal dipermutasi. Nah, oh iya, sebenarnya ada ketinggalan, ada permutasi unsur yang sama. Tapi nggak usah terlalu dibahas. Sebenarnya permutasi unsur yang sama tuh turunan dari permutasi sebenarnya. Jadi kenapa kan kalau orang nggak paham permutasi unsur yang sama kan ini langsung aja kan, berarti ini 6 faktorial bagi 3 faktorial kali 1 kali 1 kali 1 gitu kan. Nah, ini cara berpikirnya kenapa bisa permutasi unsur yang sama tuh dapatnya kayak gitu. Misalnya dari 6 itu akan dipilih permutasi unsur yang sama, berarti dari 6
akan dipilih untuk 3 dulu. Oke. Dari 3 sisanya adalah, misalnya kan dari ada 6 kotak tuh. Pertama susun si A dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 kotak tuh pilih untuk si A berarti kan 6C3. Nggak usah kali 3 faktorial, artinya identik. Nah, sisanya adalah 3C1 untuk si X, dikali 2C1 untuk si Y, dan 1C1 untuk si Z. Berarti ini adalah 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, dikali 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, dikali 2 faktorial, per 1 kali 1 faktorial, per 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, makanya dapat permutasi unsur yang sama. Sebenarnya, kalau nggak tahu permutasi unsur yang sama, sebenarnya nggak asing. Cuman, tapi kalau cara mikirnya kayak gini. Pertama nyusun si A dulu, ada 6C3. Habis itu nyusun si X, sisanya ada 3C1. Nyusun si Y ada 2C1, dan nyusun si Z ada 1C1. Makanya ini jadinya habis, ini juga habis, ini juga habis. Nah, makanya jadinya adalah ini. Sebenarnya sama sih, permutasi unsur yang sama. Oke. Nah, berarti ini jawabannya 720 bagi 6 ya. Berarti 120. Berarti untuk kasus yang pertama tuh ada 120. Kasus pertama. Besok kasus yang kedua. 2 angka sama, tapi yang beda. Berarti 2 angka yang sama, berarti X, Y, Z. 2 angka yang sama, AA. Sama 1 angka lagi yang beda, B. Nah, ini sebenarnya unsur yang sama lagi. 6 faktorial, 2 faktorial, 1, 1, 1 gitu kan. 1 lagi. Nah, ini caranya gimana? Nah, kalau permutasi unsur yang sama kan pakai ini. Tapi kalau seandainya ada 6 kotak, nah dari 6 ini tuh, dari 6 kandidat tuh akan dipilih untuk si A dulu, 6C2. Berarti misalnya si A udah ngambil 2 tempat, berarti 2 posisi. Berarti sisa 4 posisi untuk si X 1, habis tinggal 3 untuk si Y, habis tinggal 2 untuk si Z, habis tinggal 1 untuk si B. Makanya dapatnya nantinya ini kalau di breakdown. Oke. Nah, berarti ini adalah 360. 320 bagi 2. Oke. Terakhir, semuanya beda. Semuanya beda. Ini ada ABC, ini dikali X, Y, Z, berarti semuanya beda. Udah pakai permutasi biasa. X, Y, Z, A, B, C. Gitu. Berarti adanya adalah 6 faktorial. 320. Oke. Berarti karenanya berbeda kasusnya, maka pakai prinsip penyembelahan. Karenanya tidak terjadi secara bersamaan. Berarti totalnya ada 110 tambah 360 tambah 720. Jadi ini adalah 840 kali 900, 1200 jawabannya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kadang dikombin tuh kalau terlalu cepat tuh bisa salah-salah. Kadang salah pemahaman kapan yang pakai identik, kapan tidak pakai identik. Cuman kalau nggak salah emang 1200 jawabannya. Cuman lebih sedikit hati-hati kalau mengerjakan soal kombin, apalagi syarat sama kondisinya terlalu kompleks. Oke, sampai sini. Berarti stop share. Ini udah selesai ya sebenarnya. Cuman nanti ada yang butuh enggak? Apa sih yang butuh? Buku tuh butuh atau enggak? Atau ada pada punya buku? Sebenarnya ini udah selesai ya? Atau ada yang pengen buku enggak? Ntar orang kasih ke Jamal. Habis itu iya, nantilah cuman buku ya, buku. Nanti mungkin ada pegangan lain apa ya? Ya latihan soal tadi nanti di-share. Oke. Ini harusnya udah selesai. Siapa yang jadi moderator tadi? Makasih pada Bang Adrian Amanda. Oke. Ini harusnya udah selesai ya? Mungkin ada yang dari rekan-rekan adik-adik yang ingin tanya pada Abang. Cuman atau ada yang tahu atau kesalahan atau kemudahan. Sebenarnya tadi itu tuh
masih ya, aslinya semoga enggak terlalu susah. Nanti oke. Ya, peminat matematika di matematika UNP banyak kan dari cewek. Peminat matematika. Menarik. Cuman orang sharing dulu ya. Orang dulu kalau di ITB semuanya laki-laki. Iya. Enggak ada hubungan sih sama gender, cuman dari jurusan sih. Kan orang beda ini kan, beda jurusan, bukan jurusan matematika, tapi kawan-kawan yang lain tuh dari matematika. Ya, kebanyakan yang daftar kayak gitu. Terus dulu tuh ada pelatihan, tapi di kayaknya kini masih ada sih klubnya. Cuman kalau yang diadakan kayak gini tuh jarang. Cuma belajar otodidak. Ya maksudnya semua peserta, bukan semua tim yang di ITB itu belajar otodidak. Atau terakhir dulu pelatihan pas di akhir pas ke nasional, pas lulus nasional tuh cuman ada pelatihan, cuman kalau nggak ada pelatihan gitu. Oke, ini udah bentar orang share ya ini PDF tadi, latihan soal sama buku tadi itu sebenarnya bagus, itu salah satu yang Bang pakai untuk lomba-lomba ya. Oke.